Yeah, the stomach is very, very full, and if we look here, there's some very dark pieces, some very light white pieces, and if you see, as I push on this, it's absolutely rigid, completely full of plastic all the way up. Oh, look at that. Absolutely no doubt that this bird died as a result of that plastic. That is literally a gut full of plastic. Hi, hello, glad we meet again. Today we would like to discuss a new chapter. It is about analytical exposition. Before we begin, please prepare your notebook and pen, and of course the most important thing, undivided attention. Sebelum kita mulai, siapkan dulu pulpen dan buku catatan. Sama yang terakhir, konsentrasi, perhatian yang tidak terbagi-bagi. Kita akan membahas 3 hal tentang teks ini. The first is social function, the second text structure or generic structure, the last is language features atau unsur kebahasaan. Mendengar analytical exposition, maybe you are a little bit confused, but the truth is, actually, you make this kind of text often. Jadi, kalian sebenarnya sering buat teks seperti ini. Nah, kapan kamu buatnya? Di mana? Di rumah juga buat. Di sekolah juga. Ketika kalian jalan sama temen, juga sering kali buat teks seperti ini, orally, secara lisan. Jadi, when you are about to convince your parents to buy you a new smartphone, most likely you make an analytical exposition. Jadi ketika kalian coba meyakinkan bapak atau ibumu untuk membelikanmu HP baru, jadi kamu pengen mengatakan bahwa HPmu ini rusak dan kamu butuh HP baru, maka kamu buat analytical exposition. When you try to make your teacher letting you go home early, ketika kamu coba meyakinkan gurumu agar mengizinkanmu pulang lebih cepat because you got things to do at home, karena ada urusan di rumah, berarti you make an analytical exposition. So, what is an analytical exposition? Analytical itu apa? An analytical exposition text is basically a writing, a composition that explain, that evaluate a certain topic, an issue, a case, an opinion. Jadi teks ini jelasin satu topik, satu masalah, satu kasus, atau satu pendapat. Bisa dikatakan kayak gitu. Nah, pendapat itu, kasus itu tidak ada hubungannya dengan benar atau salah. It can be pro or cons. Jadi bisa setuju, bisa nggak setuju. For example, the topic can be, for example, the danger of smoking. Bahaya merokok, atau merokok itu buruk. Topiknya bisa kayak gitu. Tapi it is actually okay, nggak apa-apa juga kalau misalkan ada yang bilang buat topiknya adalah
the advantage of smoking. Keuntungan merokok. Ya, karena pada dasarnya teks ini adalah satu teks yang melihat satu kasus, masalah, topik dari satu sudut pandang. The topic doesn't have to be something serious. Topiknya nggak harus sesuatu yang penting banget, such as will killing should be banned or the danger of plastic, seperti video di awal tadi. The topic can be something that we usually talk about with friends. For example, when you explain what makes Suzy the best Korean actress, itu juga analytical. When you have debate with your friends, which are the best boy band, Korean boy band, BTS, GOT7, NCT, itu juga merupakan analytical. When you talk about the best spot in school, itu juga analytical. Entah kamu bilang the best spot in school is the canteen, or the library, or the classroom, semua itu bisa. Or when you have a debate with your friend about the best football club in the world, each person, tiap orang, itu buat analytical. One person might say that Barcelona is the best football club. The other might say that Juventus or Bayern Munich is the best football club in the world. The key point of an analytical is not the topic. The topic can be anything, can be any point of view. But the most important thing about analytical is that every statement that you make should be backed by arguments. Why? Because you sell something and you want people to buy it. Karena kamu jual sesuatu dan kamu ingin orang membelinya. Nah, in order to purchase it, agar orang beli, people have to believe it. People harus percaya dulu. Nah, agar orang believe what you say, you have to give arguments. The good one, the believable one. Maksudnya, agar orang percaya sama kamu harus kasih argumen. Argumen yang bagus, argumen yang bisa dipercaya. Loh, kok malah jual dan beli, sell and buy. Nah, di sini maksudnya adalah when you sell something, the thing that you sell is an idea, a case, an issue, an opinion. Nah, itu yang kamu jual. Nah, kamu pengen orang percaya dengan idemu, kasusmu, isumu, pendapatmu, dan agar mereka percaya itu maksudnya ya buy tadi. Agar orang buy it, agar orang percaya itu, kamu harus kasih argumen. That is basically the purpose of analytical exposition. Sumber lain, buku lain mungkin menyebutnya dengan sedikit berbeda, tapi intinya kurang lebih sama. Ada yang bilang bahwa the purpose of analytical is persuade reader or listener that there is something that certainly needs to get attention. Ada yang kayak gitu. Ada yang bilang juga to persuade the readers that the writer's idea is important matter. Nah, ada lagi yang bilang to try or attempt to influence the reader to believe something by presenting one side of the argument. Nah, terakhir ada juga yang bilang to convince the readers that there is an important thing to consider. Gimana? Bingung kan? Ya, me too. You don't have to memorize, gak perlu ngafalin semua tadi, because basically they are the same. Intinya sama. Ingat aja, pokoknya you sell, people buy. Kamu jual, orang beli. Yang kamu jual ide, yang kamu jual pendapat, yang kamu jual topik, yang kamu jual kasus, dan kamu berusaha agar orang percaya sama semua itu tadi. Ya, nah sekarang kita langsung ke text structure. If you want to make an analytical exposition, you should begin with a thesis. After that, you make arguments, not only one, but 3 at least. If you can make more than 3, that would be appropriate, that would be better. And in the last part of the text, you make a conclusion or a reiteration. Now let us discuss about thesis. Thesis is the first part of analytical exposition. Jadi ini di bagian depan dari teksnya.
Dalam thesis, you have to state your position, you have to make your case. Maksudnya apa? Maksudnya kamu harus menentukan pendapatmu. For example, kamu bicara tentang rawon, topiknya rawon. Nah, kalau kamu bilang topiknya rawon saja, titik gitu ya, berarti kamu nggak ada positionnya, nggak ada case-nya, kamu nggak menyebutkan pendapatmu tentang rawon itu. Tapi kalau kamu bilang rawon is delicious, nah berarti kamu ngasih pendapatmu. Nah, kalau kamu bilang sebaliknya, rawon is disgusting, rawon itu aneh ya, menjijikan misal, ya itu adalah pendapatmu. Oke ya, gitu aja. Some of you may think, kenapa topik yang dipilih adalah rawon? Bukankah analytical hanya bahas yang penting saja? Nah, penting itu pertanyaannya adalah bagi siapa? Nah, kalau yang ngomong dan yang nulis teks ini nganggap topik tentang rawon itu penting, ya berarti penting. Sekali lagi, analytical doesn't really need to talk about or discuss about or explain about, for example, global warming, free sex, youth delinquency. Nggak harus kayak gitu, bisa apa aja, yang penting you make your case, you state your opinion and back it up with argument and make a conclusion or reiteration in the end of the facts. That's it. Now let's talk about arguments. In this part you have to support your position, your case yang ada di depan tadi, di thesis. For example, if your thesis said that rawon is delicious, maka you have to explain how and why, mengapa dan bagaimana kok bisa rawon itu enak. Nah, seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, arguments kalau bisa 3 lah. Kenapa? Karena semakin banyak semakin bagus. 1 jelas kurang, 2 ya masih kurang, 3 cukup lah. Kalau lebih bagus lagi. Nah, dalam arguments ini itu ada 2 bagian, which is point and elaboration. Nah, point itu gampangnya kayak kalimat utamanya, sedangkan elaboration itu kalimat penjelasnya, gitu ya. Nah, jadi for example kita coba bahas dikit-dikit. Kita pakai contoh yang sederhana ya, pakai yang tadi. For example, tesismu bilang rawon is delicious. Nah, sekarang argumennya apa? Argumen seperti yang tadi, sesuatu yang mendukung tesismu, positionmu, case kamu. Nah, kalau kamu misal buat argumen, kalimatnya adalah rawon is delicious because the price is cheap, karena harganya murah. Nah, bener nggak? Salah. Karena apa? Murah itu tidak support enak, nggak nyambung dengan enak. Salah. Nah, beda kalau misalkan kamu bilang rawon is delicious, the spices are rich, bumbunya kaya, jadi macam-macam, kompleks, bisa kayak gitu. Jadi enak karena kaya bumbu, banyak bumbunya. Oke, tapi the spices are rich itu baru poinnya saja, belum ada elaborationnya. Nah, kamu harus ngasih penjelasan kok bisa bumbunya kaya. Kamu harus buat lebih detail lagi. Dalam elaboration ini, it would be much better if you give sources. Kamu kasih sumber. If you say that rawon delicious because the spices are rich, berarti kamu tinggal Google aja spicesnya rawon tuh apa aja, ingredientsnya apa, bahan-bahannya apa. Kamu Google, cari di buku juga boleh, nggak harus di internet ya, bisa apa aja gitu ya. Based on the sources, situs yang tadi, Belindo namanya, kamu bisa menulis, menyusun kalimat seperti yang tertulis di video, di layar yang kamu lihat, yang kamu baca. Nah, di situ ada 2 kalimat. Pertama adalah combination of 15 different ingredients dan seterusnya. Nah, kalimat itu lebih ke penjelasan tentang what makes the spices rich, apa yang membuat bumbunya kaya. Sedangkan kalimat yang bawahnya itu lebih tentang description. Jadi si penulis coba menggambarkan gimana kayanya, rasanya itu kayak apa. Elaboration yang tadi, although more and less based on the site, the Belindo, belindo.com,
cuma malah nggak seperti pakai sumber karena kamu tidak sebutkan belindo.com-nya. Ya, seperti pendapat pribadi malah. Nah, if you want to make a better elaboration, kamu bisa bilang according to belindo.com, there are 15 kind of spices in rawon. Itu bisa. Ya. All in all, arguments are things that support thesis, your position, your case. Itu gunanya. Nah, agar bisa supporting your thesis dengan baik, kamu harus kasih argumen yang kuat. Argumen yang kuat bisa didapat dengan cara satu argumen yang banyak, tidak sekedar satu, dan setiap argumen tersebut ada data-datanya, tidak asal ngawur. Nah, data itu bisa didapat dari sumber-sumber. The last part of the text is reiteration, atau ada juga yang menyebutnya sebagai conclusion. You can make reiteration by restating the position that you have written in the beginning of the text. Jadi kamu bisa buat reiteration dengan cara menuliskan kembali apa yang kamu sebut dalam posisi di awal teks. Menuliskan kembali bukan berarti sama persis, kalimatnya beda, kata-katanya beda, tapi intinya sama. Itu kamu reiteration. Nah, kalau kamu buat conclusion, kesimpulan, ya tinggal dirangkum aja intinya apa. Gitu aja. Now we are going to discuss language features of analytical exposition. Nah, di unsur kebahasaannya, tenses yang digunakan adalah simple present. Itu ya, dari from the beginning until the end of the text, the sentences are simple present. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah tentang connecting words that can be found in this text. Jadi kata penghubung lah ya. Kata penghubung ini memang tidak murni digunakan di teks ini aja. Di teks procedure juga ada, kurang lebih sama. Nah, kata penghubung misalnya pakai first, second, third, fourth, kayak gitu boleh. Atau bisa tambah li, firstly, secondly, thirdly, gitu boleh juga. Yang lain mungkin bisa pakai moreover, furthermore, dan subsequently, afterwards, kayak gitu boleh. Ya, itu semua untuk menunjukkan sequence, kayak urutan 1, 2, begitu seterusnya. Nah, untuk kasih kesimpulan, kamu bisa pakai yang paling gampang pakai so alias jadi. Kemudian kamu juga bisa pakai as the result, atau all in all, in short, to sum up, dan lainnya bisa kamu lihat di tampilan sekali lagi. Now is the time to practice. Kita latihan sebentar. Please read the text for a while, pause the video for a while, and try to analyze the text structure. Videonya silahkan di pause dulu, dijeda dulu, terus habis itu dianalisis teksnya. Try to find which one is the thesis and which part is the arguments and which one is the conclusion or reiteration. Finish? Sudah ya? Langsung kita bahas ya. Okay, to find the text structure, you can do it easily by looking at the connecting words, linking verb. Kamu cari kata penghubungnya. Nah, tadi kalau ada yang menunjukkan sequence kayak first, second, dan seterusnya, itu berarti dia masuk arguments-nya. Nah, kalau nanti ada kata penghubung misal in short, ya, to sum up, dan semacamnya, berarti itu adalah reiteration atau conclusion. Sudah gitu aja ya. Jadi udah ketemu kan ya, gampang, bisa. Oke, that's it, semua udah. Terima kasih, maaf kalau ada salah.